Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Kita di acara Renungan Pagi, edisi 29 Januari 2024. Berharap pagi hari ini kita memulai hari kita dengan firman Tuhan agar menjiwai dan menuntun dalam kehidupan kita untuk berjalan di hari ini. Pagi ini saya mengajak kita semua untuk membaca dan mendengar firman Tuhan, merenungkannya dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kata-kata yang rohani. Saudara-saudaraku, pendengar rohani yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita menilai seseorang sangat rohani? Apakah karena ia dengan mudah menyebut puji Tuhan, haleluya, atau kata-kata yang lainnya? Saudara, seringkali kita mendeskripsikan atau menyebut orang rohani adalah mereka-mereka yang dengan rajin melakukan aktivitas rohani yang dibuat. Misalnya saja, mereka adalah orang-orang yang senang menyanyikan nyanyian puji-pujian Kristen. Mereka yang sering melantunkan lagu-lagu rohani dimanapun berada. Ataukah perkataan-perkataan yang rohani. Atau membawa persembahan yang mengalir ke gereja. Ataukah dengan banyaknya pelayanan gerejawi yang dilakukan. Atau mungkin saja kita menyebut mereka-mereka yang sudah senior dalam pelayanan adalah mereka yang rohani. Saudara, mengagetkan karena dalam teks yang kita baca pada pagi ini, dalam rangkaian pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit, dengan tegas ia menjelaskan bahwa bukan orang-orang yang bertingkah laku secara rohani yang akan masuk ke dalam sorga. Bukan mereka yang dengan rajin menyeru kepada nama Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan mereka yang keluar masuk bait Allah untuk beribadah dan berbakti. Bahkan bukan mereka yang bernubuat demi nama Tuhan. Bukan mereka yang melakukan mujizat-mujizat spektakuler. Bukan mereka yang gemar mengusir setan. Bukan mereka yang terus-menerus ada di bait Allah untuk menyembah Tuhan. Saudara, betapa menyedihkan. Sebab orang-orang seperti ini seringkali mengecap dan mengira cukuplah ketika kita melakukan semua aktivitas rohani dalam kehidupan ini. Rajin pelayanan, rajin berdoa, rajin melakukan perbuatan-perbuatan rohani, menyanyikan pujian, memberikan persembahan dan lain-lain. Saudara, Tuhan Yesus dengan tegas, pada waktu penghakiman nanti, mereka-mereka yang berpikir demikian, akan Yesus katakan, enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan. Saudara, mereka yang gemar menyebut nama Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, mengagetkan sekali bahwa Yesus menyebut mereka tidak pernah mengenal Yesus. Bahkan dianggap sebagai pembuat kejahatan. Lalu kalau demikian, siapakah yang akan masuk dalam kerajaan sorga? Yesus mengatakan dalam teks ini, mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku, merekalah yang akan masuk di dalam kerajaan sorga. Mereka yang melakukan, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi melakukan kehendak Bapa. Artinya mereka yang menghidupi perkataan Bapa, yang mengerti prinsip-prinsip firman Tuhan tentang perintah
Bapa yang harus ditaati. Di manakah kita mengenal kehendak Bapa? Di manakah kita mengetahui keinginan Bapa? Yesus menyimpulkan semua perkataan-perkataan Tuhan. Semua firman disimpulkan Tuhan Yesus melalui hukum yang terutama, yaitu perintah untuk mengasihi. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal, dengan segenap budi kita. Dan mengasihi sesama kita dengan totalitas hidup kita. Kasih kepada Bapa relevan dengan kasih kepada sesama. Orang yang mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan, akan pasti mengasihi sesamanya. Dan orang tak akan mungkin bisa mengasihi sesamanya dengan tulus sebelum ia mengerti kasih Bapa. Itulah sebabnya mereka yang akan masuk dalam kerajaan sorga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu adalah mengasihi Dia dengan segenap hati dan mengasihi sesama. Karena itulah inti dari semua perintah-perintah yang Tuhan berikan. Jadi saudara sekalian, mereka yang masuk dalam kerajaan sorga adalah mereka yang menghidupi kebenaran. Bukan hanya mendengarnya, tetapi mereka yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Artinya, mereka adalah orang-orang yang tidak hanya bisa berkata-kata secara rohani, tetapi mereka adalah yang melakukan firman. Mereka bukanlah orang-orang yang hanya bisa menyanyi, memuji Tuhan di bibir, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Mereka yang masuk dalam kerajaan sorga adalah mereka yang hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, apakah kita bisa menemukan dalam dunia ini ada orang-orang yang sedemikian, yang dapat pintar menata kata sangat rohani, bahkan ia bisa melakukan aktivitas rohani, misalnya menyanyikan nyanyian pujian, memberikan persembahan, keluar masuk rumah Tuhan atau bait Allah atau gereja. Tapi tidak mengherankan kalau suatu waktu Tuhan akan berkata, "Enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan." Sebab perilaku rohani tidak masuk dalam sorga. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah ketika kita hidup di dalam ketaatan terhadap perintah Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kitalah orang-orang yang berhak masuk dalam kerajaan sorga. Jika sekiranya ada orang-orang yang mendengar firman dan menerima kasih Bapa dari orang-orang yang sedemikian, apakah firman yang diberitakan itu akan dapat mengubah seseorang? Jawabnya ya. Sebab barang siapa yang terbuka terhadap firman, bagaimanapun caranya ia menerimanya dan mendapatkannya, firman itu akan bertumbuh dalam hatinya dan akan mengubahkan hidupnya dan akan mengantarnya datang kepada Bapa. Tetapi mereka yang memberitakan firman tetapi tidak menghidupinya, urusannya dengan Tuhan sendiri. Karena memang di dalam Alkitab dijelaskan bahwa sebelum tiba pada kesudahannya, menjelang akhir zaman, akan muncul banyak guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang bisa mengajarkan kebenaran tetapi mereka sendiri tidak menghidupi kebenaran itu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, kiranya kita bukanlah orang-orang yang hanya bisa berkata secara rohani, dari luar secara rohani, tetapi sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini hanya satu tujuannya, ingin menyenangkan Bapa, ingin menyenangkan Tuhan, ingin melakukan kehendak Bapa dengan hati yang tulus di dalam kerendahan hati. Dengan demikian saudara-saudaraku, kita yang ditebus oleh Kristus, yang hidup di dalamnya, Yesus mengatakan mereka yang melakukan firman Tuhan dan menghidupinya, mereka lah yang akan mempunyai kerajaan sorga. Kiranya kita semua saudara-saudaraku yang mendengar renungan pada pagi ini, kiranya kita tidak hanyalah orang yang bisa berkata-kata secara rohani, tetapi kita adalah orang yang hidup di dalam firman. Kita adalah yang melakukan kehendak Bapa.
mencintai Tuhan segenap hati kita, dan terus berjuang bagaimana caranya mengasihi sesama kita semampu kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk sabdamu pada pagi ini. Kami sudah mendengarnya. Kami bersyukur Tuhan boleh menegur kami dan mengingatkan kami. Bahwa bukan hanya mendengar firman, bukan hanya berseru Tuhan, Tuhan, dan melakukan aktivitas-aktivitas rohani. Perkataan-perkataan yang berbau rohani yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka yang hidup melakukan kehendak Bapa di sorga, taat kepada firman-Mu, menghidupinya dari saat ke saat, merekalah pewaris kerajaan sorga itu. Karena orang yang mengasihi Tuhan pasti dapat mengasihi sesamanya. Dan biarkanlah pagi ini ya Tuhan, keselamatan yang Engkau kerjakan di dalam diri kami menjadi bagian kami yang penting untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Dalam pergumulan mereka masing-masing Tuhan, tolonglah mereka. Mereka yang merindukan kelahiran anak dari kandungan mereka. Tuhan berkatilah hubungan suami istri yang mereka lakukan, yang mereka harapkan. Berkati rumah tangga mereka supaya pada waktunya mereka juga akan dapat memiliki anak. Kami doakan orang-orang yang sedang menderita karena berbagai penyakit. Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu atas hidup mereka. Jamahlah mereka satu persatu, supaya pada akhirnya mereka juga menemukan kesembuhan daripada-Mu. Mereka yang sedang berduka, Tuhan hapus air mata mereka. Berikanlah penghiburan, supaya pada waktunya mereka memperoleh kekuatan dan sanggup bersyukur kepada Tuhan untuk segala yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan lain dalam hidup mereka. Engkau yang Maha tahu bagaimana hati mereka kepadamu. Kasihanilah mereka ya Bapa, supaya mereka juga tetap berjuang untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dengar doa kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.